Kebutuhan dasar neonatus bayi dan balita. Dosen pembimbing Ibu Suci Sulistiorini, SST.Mkes. A. Kebutuhan fisik, nutrisi, cairan, dan personal hygiene. 1. Pemberian minum. A. Pengertian ASI adalah makanan pokok untuk bayi. Berikan ASI 2-3 jam sekali. Berikan ASI dengan 1 payudara sampai teras kosong, setelah itu baru ganti payudara yang lain. ASI eksklusif adalah memberikan ASI saja sampai usia 6 bulan, tanpa tambahan makanan apapun kecuali imunisasi, vitamin. Berikan ASI sampai 2 tahun dengan tambahan makanan lunak sesuai dengan tahapan usia bayi. B. Pedoman menyusui ASI antara lain. Inisiasi menyusui dini adalah bayi berusaha menyusu sendiri di atas perut ibu segera setelah minimal 1 jam. Tanda posisi bayi menyusu dengan baik yaitu dagu menyentuh payudara, mulut membuka lebar, hidung mendekat terkadang menyentuh payudara, mulut mengecup areola, lidah menompang puting susu dan areola bagian bawah, bibir melenting keluar, bayi menghisap dengan kuat namun perlahan dan kadang-kadang berhenti sesaat. C. Perawatan payudara selama ibu menyusui. Perhatikan posisi menyusui. Oleskan ASI sebelum dan sesudah menyusui untuk mencegah lecet. Jika mengalami bendungan ASI atau payudara atau mastitis, tetapkan susukan ke bayi sesering mungkin, serta lakukan perawatan payudara. 2. Menolong BAB pada bayi. BAB hari 1-3 disebut mekanium, yaitu fesis berwarna kehitaman. Hari ke-3-6 fesis yaitu warna kecoklatan sampai kehijauan karena masih bercantum mekanium. Selanjutnya fesis akan berwarna kekuningan. Segera bersihkan bayi setiap selesai BAB agar tidak terjadi iritasi di daerah vagina. 3. Menolong BAK pada bayi. Bayi baru lahir akan berkemih paling lambat 12-24 jam pertama kelahirannya. BAK lebih dari 8 kali sehari, salah satu tanda bayi cukup nutrisi. Setiap habis BAK, segera ganti popok supaya tidak terjadi iritasi di daerah vagina atau genitalia. 4. Kebutuhan istirahat atau tidur. Dalam 2 minggu pertama, bayi sering tidur rata-rata 16 jam sehari. Pada umumnya, bayi mengenal malam setelah usia 3 bulan. Jaga kehangatan bayi dengan suhu kamar yang hangat dan selimuti bayi. 5. Menjaga kebersihan kulit. Bayi sebaiknya mandi minimal 6 jam setelah kelahiran. Sebelum mandi, sebaiknya periksa suhu tubuh bayi. Jika terjadi hipotermi, lakukan skin toxin dan tufti kepala bayi dengan ibu minimal 1 jam. Sebaiknya bayi mandi minimal 2 kali sehari, mandikan dengan air hangat dan di tempat yang hangat. 6. Menjaga keamanan bayi. Hindari memberikan makanan selain ASI, jangan tinggalkan bayi sendirian, jangan menggunakan alat penghangat buatan. 7. Mendeteksi tanda-tanda bahaya pada bayi. A. Sulit bernapas. B. Hipotermi atau hipotermi. C. Kulit bayi kering, biru, pucat atau memar. D. Hisapan melemah, rewel, muntah, dan mengantuk. E. Tali pusat merah, bengkak, keluar cairan, berbau busuk, dan berdarah. Lanjutan F. Tanda-tanda infeksi: suhu meningkat, merah, bengkak, bau busuk, keluar cairan, sulit bernapas. G. Tidak BAB dalam 3 hari atau tidak BAK selama 24 jam. H. Diare. I. Menggigil, rewel, lemas, ngantuk, dan kejang-kejang. 8. Penyuluhan sebelum bayi pulang. A. Perawatan tali pusat. B. Pemberian ASI. C. Refleks laktasi. D. Memulai pemberian ASI. E. Posisi menyusui. F. Menjaga kehangatan bayi. G. Mencegah kehilangan panas. H. Tempatkan di lingkungan yang hangat. I. Tanda-tanda bahaya. J. Imunisasi. K. Perawatan harian.
B. Kebutuhan kesehatan dasar meliputi pakaian, perumahan, sanitasi lingkungan yang baik. 1. Pakaian. Neonatus, gunakan pakaian yang menyerap keringat dan tidak sempit. Segera ganti pakaian jika basah dan kotor. Pada saat dibawa keluar rumah, gunakan pakaian secukupnya, tidak terlalu tebal ataupun tipis. Jangan gunakan gurita terlalu kencang, yang penting pakaian harus nyaman, tidak mengganggu aktivitas si bayi. 1. Pemberian ASI eksklusif. 2. Rawat gabung. 3. Kontak mata. 4. Suara. 5. Aroma. 6. Entertainment. 7. Break time. 8. Inisiasi menyusui dini atau IMD. B. Bayi dan balita. Beri pakaian yang berwarna-warni untuk melatih motorik halus. Pilihlah produk dan pakaian anak. 2. Perumahan. Atur suhu rumah agar jangan terlalu panas ataupun terlalu dingin. B. Bersihkan rumah dari debu dan sampah. C. Usahakan sinar matahari dapat masuk rumah. D. Berikan ventilasi pada rumah dan minimal 1/15 dari luas rumah. 3. Sanitase lingkungan. A. Persediaan air. Air harus jernih, tidak terlalu bau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Air tidak mengandung zat-zat yang berbahaya dan mineral yang melebihi batas normal. Air tidak mengandung suatu bibit penyakit, tidak mengandung bakteri E. coli, bakteri subtrotik, dan tidak lebih dari 10 mili air. Lakukan pengurasan pada bak penampung air dan lakukan penutupan agar tidak ada jentik-jentik nyamuk. B. Pembuangan kotoran atau safe-sitting. 1. Tempat pembuangan kotoran tidak boleh mengotori tanah atau permukaan. 2. Tidak mengotori air permukaan, tidak mengotori air di dalam tanah, dan tidak boleh terbuka. 3. Kasus terlindungi dari penglihatan orang. C. Pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah jangan terlalu dekat dengan rumah. B. Rasa aman. Neonatus. 1. Hindari pemberian makanan selain ASI. 2. Jaga dari trauma dengan meletakkan BBL di tempat yang aman dan nyaman. Tidak membiarkan sendirian tanpa pengamatan dan tidak meletakkan barang-barang yang mungkin membahayakan di dekat BBL atau bayi baru lahir. B. Bayi dan balita. Biasakan anak dari kecil selalu memakai alas kaki. Kemampuan ia pergi agar tidak tertusuk benda tajam. 2. Jauhkan anak dari asap rokok, asap dapur, asap sampah, dan polusi kendaraan bermotor. 3. Sebaiknya anak tidur dalam keadaan berkelambu. C. Pengalaman stimulasi. Stimulasi dilakukan setiap saat ada kesempatan berinteraksi. Setiap hari terus-menerus bervariasi disesuaikan dengan umur perkembangan kemampuannya, serta dilakukan oleh keluarga, terutama ibu atau pengganti ibu. Stimulasi harus dilakukan dengan suasana yang menyenangkan dan kegembiraan antara ibu dan balitanya. Jangan membiarkan stimulasi yang terburu-buru, memaksakan kehendak pengasuh, tidak memperhatikan minat atau keinginan bayi atau balita, atau bayi balita sedang mengantuk, bosan, atau tidak ingin bermain lagi. Neonatus umur 0-3 bulan. 1. Sering memeluk dan menimbang bayi dengan penuh kasih sayang. 2. Gantung benda berwarna cerah yang bergerak dan bisa dilihat. 3. Gendong dalam posisi tegak agar ia dapat belajar menahan kepalanya tetap tegak. 4. Ajak bayi tersenyum dan bicara. 5. Dengarkan musik. B. Bayi dan balita. A. Bayi. 1. Umur 3-6 bulan. Sering tengkurap. Bayi, gerakan benda ke kanan dan ke kiri ke depan matanya. 3. Perdengaran berbagai bunyi-bunyian. 4. Beri mainan benda yang besar dan berwarna. B. Umur 6-12 bulan. 1. Ajari bayi duduk. 2. Ajari main cilup bah. 3. Ajari memegang dan memakan biskuit. 4. Ajari memegang benda kecil dengan 2 jari. 5. Ajari berdiri dan berjalan dengan berpegangan. 6. Ajak berbicara sesering mungkin. 7. Latih mengucapkan ma, pa. 8. Berikan mainan yang aman dipukul-pukul. C. Balita. Umur 1-2 tahun. 1. Ajari berjalan di
undakan atau tangga. 2. Ajak membersihkan meja dan nyapu. 3. Ajak membereskan mainan. 4. Ajari mencoret-coret di kertas. 5. Ajari menyebut bagian tubuhnya. 6. Bacakan cerita anak. 7. Anak diajak bernyanyi. 8. Ajak bermain. 9. Berikan pujian kalau ia berhasil melakukan sesuatu. Pada umur 2-3 tahun, 1. Ajari berpakaian sendiri. 2. Ajak melihat buku bergambar. 3. Bacakan cerita anak. 4. Ajari makan di piring sendiri. 5. Ajari cuci tangan. 6. Ajari buang air besar dan buang air kecil di tempatnya. Pada umur 3-5 tahun, 1. Minta anak menceritakan apa yang ia lakukan. 2. Dengarkan ia ketika bicara. 3. Jika ia gagap, ajari bicara pelan-pelan. 4. Awasi dia mencoba hal baru. D. Kebutuhan imunisasi bayi, neonatus, bayi dan balita. Imunisasi adalah bentuk investasi kesehatan yang sangat efektif dalam menurunkan angka kematian bayi dan balita. Dengan imunisasi, berbagai penyakit seperti TBC, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, polio, dan campak dapat dicegah. Pentingnya pemberian imunisasi dapat dilihat dari banyaknya balita yang meninggal akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi karena penyakit tersebut bisa dicegah dengan imunisasi. Oleh karena itu, untuk mencegah balita menderita beberapa penyakit yang berbahaya, imunisasi pada bayi dan balita harus lengkap serta diberikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terima kasih.